Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Nirwanda dengan NIM 2407010003. Jadi, pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Jadi, pada tugas kali ini saya mengambil salah satu rumah daerah Maluku, yaitu rumah Musalaki. Jadi, pada slide pertama terdapat latar belakang daripada rumah Musalaki, yang dimana rumah Musalaki adalah salah satu jenis rumah tradisional yang ditemukan di Indonesia, tepatnya di wilayah Maluku. Rumah ini sendiri memiliki ciri khas dalam bentuk dan struktur bangunannya yang unik, serta memiliki nilai-nilai budaya yang sangat kuat di dalamnya. Adapun pentingnya rumah Musalaki, karena rumah Musalaki ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau tempat bernaung, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat, yang dimana kita memahami rumah Musalaki yang berarti memahami pula identitas tradisional masyarakat yang ada di Maluku. Oke, pada slide kedua terdapat pula letak geografis daripada rumah Musalaki, yang dimana rumah Musalaki ini bisa kita temukan di daerah Maluku yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di kawasan timur Indonesia. Kepulauan Maluku ini sendiri memiliki kondisi alam yang sangat unik karena banyak sumber daya alam yang sangat melimpah di daerah Maluku tersebut. Adapun adaptasi terhadap lingkungan, rumah Musalaki ini dibangun dengan mempertimbangkan kondisi alam yang ada di daerah Maluku, karena di daerah tersebut seringkali terjadi curah hujan yang sangat tinggi serta angin laut yang kencang, sehingga desain atau struktur bangunan yang dibangun di daerah Maluku itu harus disesuaikan dengan iklim yang ada di daerah Maluku tersebut. Oke, lanjut slide yang ketiga, yang dimana kita akan membahas tentang sejarah adat istiadat yang ada di daerah Maluku tersebut. Jadi, pertama sekali terdapat masa prakolonial, yang dimana rumah Musalaki pada zaman tersebut sangat kental akan budaya yang ada di Maluku karena belum tercampur daripada budaya asing, sehingga pada zaman prakolonial ini bangunan dari rumah Musalaki ini benar-benar sangat murni tanpa adanya campur tangan daripada budaya asing. Yang kedua, ada masa kolonial, yang dimana pada masa ini rumah Musalaki mengalami beberapa perubahan yang disebabkan oleh budaya asing. Meskipun demikian, masyarakat setempat tetap menjaga tradisi serta nilai-nilai yang ada atau yang terkandung di dalam rumah Musalaki tersebut. Dan yang ketiga, ada masa kemerdekaan, yang dimana setelah Indonesia merdeka, rumah Musalaki tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat yang ada di Maluku. Meskipun telah mengalami beberapa perubahan, akan tetapi masyarakat setempat tetap berupaya untuk melestarikan tradisi-tradisi serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oke, lanjut kepada slide keempat, yang dimana kita akan membahas tentang perubahan bentuk rumah Musalaki. Jadi, pertama sekali kita akan membahas perubahan yang terdapat pada atap. Jadi, bentuk atap rumah Musalaki pertama sekali berbentuk segitiga. Namun, dengan perkembangannya zaman atau modernisasi, mereka tidak lagi menggunakan atap segitiga tersebut, melainkan menggantinya dengan atap plana atau atap limas. Meski demikian, mereka tetap mempertahankan ciri khas daripada rumah Musalaki tersebut dengan menggunakan konstruksi kayu dan alang-alang.
Yang kedua, terdapat perubahan pada dinding, yang dimana dinding rumah mustalaki dahulu terbuat dari anyaman bambu atau kayu. Namun sekarang banyak yang menggunakan batu bata atau papan kayu. Meski demikian juga, unsur dekoratif dan motif tradisional masih dipertahankan hingga saat ini. Yang ketiga, perubahan terhadap lantai. Jadi, lantai rumah mustalaki awalnya itu terbuat dari tanah liat atau kayu. Namun sekarang banyak masyarakat yang menggunakan lantai semen atau bahkan keramik. Meskipun demikian, mereka tetap menjaga unsur tradisional yang ada pada rumah mustalaki tersebut melalui motif dan warna. Yang terakhir, terdapat perubahan pada jendela rumah mustalaki, yang dimana rumah mustalaki dahulunya jendelanya lebih sederhana, akan tetapi dengan mengalami proses modernisasi, sekarang jendela yang digunakan ukurannya lebih besar daripada sebelumnya, serta desainnya yang lebih beragam daripada sebelumnya. Meskipun demikian, mereka tetap mempertahankan ciri khas budaya setempat. Oke, lanjut slide berikutnya atau slide yang kelima, yang dimana kita akan membahas tentang perubahan struktur rumah mustalaki. Jadi, di tingkatan pertama terdapat konstruksi kayu. Kemudian, yang tingkatan kedua ada pondasi panggung, yang dimana rumah mustalaki tradisional ini dibangun menggunakan pondasi panggung karena untuk menghindari dari genangan air serta serangan daripada hewan buas. Di tingkatan yang ketiga ada rangka atap tradisional. Rangka atap rumah mustalaki dahulu terbuat dari kayu yang disusun dengan teknik tradisional, seperti penggunaan tenon mortise. Di tingkatan yang keempat, ada dinding anyaman bambu, yang dimana dinding rumah mustalaki dahulu menggunakan anyaman bambu yang dilapisi tanah liat. Namun sekarang dengan perkembangannya zaman atau modernisasi, mereka cenderung menggunakan batu bata atau bahkan papan kayu. Dan di tingkatan yang terakhir atau yang kelima, terdapat modernisasi struktur. Untuk mengikuti perkembangan zaman, struktur rumah mustalaki telah mengalami perubahan dengan mengadopsi teknologi konstruksi modern. Akan tetapi, meskipun telah menggunakan teknologi modern, mereka tetap mempertahankan ciri khas daripada bangunan atau rumah mustalaki tersebut. Lanjut slide yang ke-6, yang dimana terdapat faktor-faktor yang memengaruhi perubahan daripada rumah mustalaki. Yang pertama, pergeseran gaya hidup, yang dimana perubahan gaya hidup masyarakat terutama di perkotaan telah mempengaruhi preferensi dan kebutuhan terhadap rumah tinggal, sehingga berdampak pada transformasi rumah mustalaki. Yang kedua, adanya perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi konstruksi material bangunan dan desain telah memungkinkan adaptasi rumah mustalaki terhadap kebutuhan modern tanpa meninggalkan ciri khas tradisionalnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, adanya pengaruh budaya luar. Interaksi dengan budaya luar, baik melalui kolonisasi maupun globalisasi, telah menggerakkan perubahan pada rumah mustalaki, sehingga banyak sekali perubahan daripada rumah mustalaki. Meskipun demikian, masyarakat setempat tetap berupaya untuk melestarikan ciri khas atau tradisi yang ada di dalamnya. Oke, lanjut slide yang ke-7, yang dimana kita akan membahas tentang dampak perubahan pada masyarakat. Jadi, dampak perubahan pada masyarakat terdapat 3 aspek. Yang pertama ada generasi, yang kedua ada aspek kehidupan, yang ketiga ada tingkat adaptasi. Jadi, pada generasi, perubahan
rumah Musalaki telah berdampak pada 2 generasi pada masyarakat Maluku, yaitu yang pertama generasi tua yang masih memegang tradisi, serta generasi muda yang masih beradaptasi dengan modernisasi. Yang kedua, ada 5 aspek kehidupan. Perubahan pada rumah Musalaki telah mempengaruhi 5 aspek kehidupan dalam masyarakat Maluku. Yang pertama, ada sosial, kemudian ekonomi, budaya, lingkungan, bahkan identitas. Dan yang terakhir, tingkat adaptasi. Jadi, sekitar 50% masyarakat Maluku telah berhasil beradaptasi dengan perubahan pada rumah Musalaki tersebut. Namun, masih ada upaya untuk melestarikan warisan daripada budaya ini. Oke, pada slide yang ke-8 kita akan membahas tentang upaya pelestarian rumah Musalaki, yang dimana yang pertama terdapat dokumentasi. Jadi, dokumentasi ini merupakan aspek penting dalam melestarikan rumah Musalaki. Mengapa demikian? Karena dengan adanya dokumentasi, kita dapat mengenalkan budaya-budaya daripada rumah Musalaki kepada orang lain. Oleh karena itu, dokumentasi ini begitu penting untuk melestarikan rumah Musalaki. Yang kedua, terdapat pendidikan, yang dimana melalui pendidikan atau pelatihan, baik formal maupun non-formal, generasi muda dapat mempelajari dan memahami nilai-nilai budaya yang terkandung dalam rumah Musalaki tersebut. Yang ketiga, terdapat konservasi. Upaya konservasi dan renovasi rumah Musalaki yang sesuai dengan kearifan lokal dapat mempertahankan keaslian serta keunikan daripada bangunan Musalaki. Yang terakhir, ada promosi. Promosi atau pemasaran rumah Musalaki sebagai bagian dari pariwisata budaya juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, yang dimana mereka dapat mendukung keberlanjutan warisan budaya ini. Jadi, adapun pada slide terakhir kita akan membahas tentang kesimpulan. Jadi, perkembangan rumah Musalaki telah mengalami perubahan bentuk dan struktur dari masa ke masa, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang kuat. Perubahan ini sendiri merupakan hasil adaptasi terhadap perkembangan zaman dan interaksi dengan budaya luar. Ada melestarikan warisan budaya. Upaya pelestarian rumah Musalaki harus terus dilakukan, baik melalui dokumentasi, pendidikan, konservasi, maupun promosi. Hal ini penting untuk menjaga identitas budaya masyarakat Maluku dan mewariskannya kepada generasi mendatang. Dan yang terakhir, ada pentingnya warisan budaya. Rumah Musalaki bukan hanya sekedar bangunan tradisional, tetapi juga merupakan representasi dari identitas, sejarah, dan kearifan lokal masyarakat Maluku. Melestarikan rumah Musalaki berarti menjaga warisan budaya yang tak ternilai harganya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, baik dari segi materi ataupun dari segi penyampaian materi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.